Ya keluarga Mas, seperti yang tadi sudah bagus beritahukan bahwa di malam hari ini adalah waktunya untuk bincang asik seni budaya Nusantara bersama dengan Lesbi Magelang. Dan alhamdulillah narasumbernya sudah rawuh di tengah-tengah keluarga Fa, sudah ada di studio. Dan akan kita coba sapa beliau. Beliau adalah Kang Abed Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam Kang Abed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga Fas. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, Kang Abed ini juga masih dalam suasana 17 Agustus, tentunya dengan semangat dan hiroh yang luar biasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara dan bangsa kita ini kan terdiri dari berbagai macam suku, adat, budaya, dan berbagai macam pernak-pernik yang luar biasa. Tentunya ini menjadi satu bagian terpenting kalau akan kita mencoba kita kulik dengan dunia seni dan budaya tentang nasionalisme dan juga kebangsaan ini Kang Abed. Iya, Mas Bagus. Jadi kita hidup di satu bangsa yang sangat heterogen, dan khususnya kekayaan yang paling kita miliki selain sumber daya alam adalah soal kebudayaan. Lebih dalam lagi adalah seni dan budaya. Nah, ini merupakan satu kekayaan yang harus kita kelola secara baik dan benar agar sumber daya yang berupa seni dan budaya ini menjadi amunisi untuk nasionalisme dan juga mempererat rasa kebangsaan. Itu yang akan kita bincangkan pada malam hari ini, Mas Bagus. Iya. Kemudian kalau kita bicara soal seni dan juga budaya ini kan sifatnya kan universal sekali. Kemudian seperti di awal tadi saya menyinggung sedikit bahwa di negara kita yang sangat luar biasa banyaknya seni dan budaya ini kan tentu saja ini menambah dan menguatkan nasionalisme dan kebangsaan karena bisa saling menghargai ini Kang Abed ya. Nah, ini yang terjadi hari ini memang begini Mas Bagus. Jadi hari ini itu kita mengalami ancaman yang sangat variatif sekali dan juga kompleks. Ancaman itu tentu tidak hanya ancaman, ya kalau zaman dulu ancaman yang paling nyata itu adalah ancaman militer atau atau penjajahan ya sebelum kemerdekaan. Nah, hari ini ancaman yang terjadi itu adalah ancaman non-militer atau penjajahan. Dan ini menjadi hal yang harus kita pertimbangkan, terlebih karena kita hidup di Indonesia yang merupakan bangsa yang heterogen dengan keanekaragaman suku, ras, bahasa, agama, adat istiadat, budaya yang berbeda di dalamnya. Dan bentuk ancaman yang dihadapi Indonesia hari ini adalah sebenarnya lebih banyak pada ancaman yang berdimensi sosial dan budaya. Untuk menghindarinya ya kita tentu membutuhkan satu treatment khusus bagaimana agar kita bisa menangkal dan menghadapi serangan atau ancaman dari sosial dan budaya dari luar itu. Jadi ancaman itu memang ada dari dalam dan ada dari luar. Nah, ini semuanya harus kita tanggulangi dan kita hadapi sebagai bentuk preventif dari manajemen pertahanan bangsa ya. Jadi pertahanan itu tidak hanya pertahanan militer tapi pertahanan budaya juga penting. Maka Pak Karno itu pernah ngendika, ya kita itu selain harus berdikari di kaki sendiri dalam hal ekonomi, politik, ya, termasuk budaya, itu kita juga harus berpijak di kaki sendiri ya, dan berdikari, ya artinya ya budaya milik kita itu ya yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita pegang teguh,
kita mungkin boleh menerima budaya asing tetapi tidak menggunakannya dalam keseharian dan dalam waktu yang lama, saya kira, sehingga kita memiliki jati diri yang khas bahwa kita itu orang Indonesia punya budaya sendiri. Ya, tentu kalau ngomongkan budaya itu sangat luas. Saya dulu pernah mencontohkan seperti ini. Dari hal yang paling sederhana, ini soal sopo aruh saja. Dari hal sopo aruh. Di bangsa Eropa, negara-negara Eropa, itu tidak ada tradisi atau budaya atau adat menyapa ketika orang lewat di jalan berpapasan seperti itu. Berbeda dengan di Jawa atau di Indonesia yang kemudian ketika berpapasan itu bertanya, badhe tindak pundi? Mau kemana? Dipinarake terus kon Nah, madangan. apalagi daerah pegunungan, Ya. mulai dari Pakis sampai Ngablak sana atau yang lereng Sumbing, itu kalau ketemu ya sami pinara gitu. Kenal ora kenal ya tetap dipinara. Iya. Ini adat dan budaya yang berbeda. Nah, kalau di barat kok kita mencoba ya bahasane gapyak seperti itu malah dicurigai. Jadi kita dianggap juga mengganggu privasi kalau tidak kenal ya. Iya. Kalau di Pakis itu misalnya, kenal ora kenal ya tetap sama pinara karena juga sikap kusnudon itu masih dijunjung tinggi di adat orang-orang asli Nusantara itu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana budaya kita itu sangat berbeda jauh dengan budaya orang-orang barat. Apalagi sekarang yang sedang gencar saya amati dalam konteks ekonomi, sosial, dan budaya ini adalah penjajahan dalam bentuk yang lebih halus lagi, yaitu ekspansi atau dalam bentuk penyajian makanan-makanan dari luar. Ya. Kalau kita lihat di mal-mal hari ini banyak sekali gerai-gerai makanan-makanan baik dari Jepang, Korea, Iya. itu sangat menjamur semua. Bahkan sampai kaki lima jajanan itu kemarin saya lihat di mall bawah itu, ya festival jajanan itu isinya ada yang jajanan Korea itu dan itu sangat laris juga gitu. Jadi penjajahan dalam bentuk yang baru, Iya. sudah tidak dengan senjata lagi. Nah, ini masuk dalam penjajahan budaya karena yang namanya telo kependem, ya telo gemantung itu sudah bukan menjadi satu makanan yang bisa kita banggakan. Padahal itu makanan pokok leluhur kita dulu. Iya. Nek durung mangan telo ya durung mangan nek dulu. Gitu. Telo kimpul, Telo jenderal, telo pendem. telo jenderal, telo pendem, kimpul, kemudian ya dan lain sebagainya, ya banyak sekali. Telok sampar, telok pendem itu banyak sekali ragamnya, dan sayangnya kita tidak bisa mengelola itu sehingga generasi hari ini ini lebih senang nongkrong di outlet-outlet gerai-gerai makanan asing. Ini adalah kita sebenarnya sudah masuk dalam perangkap penjajahan sebenarnya, tetapi kita tidak sadar akan hal itu. Nah, ini tentu butuh refleksi pemikiran kita bersama. Ya, meskipun orang bilang ya itu uang-uang gue sendiri. Ya, betul. Uang-uang gue sendiri, mau saya belanjakan apa terserah gitu loh. Ya, kalau kemarin kita sempat diserang dengan mode pakaian misalnya. Ya, mode pakaian yang kebarat-baratan. Kemudian bahkan kalau di Korea itu ternyata ya Korea sama di Eropa sama sih sebenarnya. Baju-baju itu sebenarnya mereka tidak pakai lama, apalagi di Korea itu kalau
bisa juga sekali pakai juga. Setelah itu dibuang dan itu sudah ada orang yang kemudian ngopeni itu, kemudian ya diimpor, diekspor dari sana, diekspor dan kita ngimpor itu baju-baju ya kita sebut dengan molkobis itu baju-baju ex orang-orang Korea juga gitu. Nah itu yang bekas ya, yang baru-baru ya tentu kita sesuai dengan kemampuan ekonomi setiap orang gitu loh. Kalau yang mampu beli baru ya pasti beli baru. Mode-mode itu cara berpakaian juga kita mengikuti. Kiblatnya juga sudah bukan kita sudah tidak ada anak-anak muda sekarang kok gelem nganggo jarit, kemudian kemben, apalagi kemben gitu loh. Kalau tidak sekarang diadakan yang namanya setiap hari Jumat gitu. Kalau di Magelang itu setiap tanggal 22 pakai baju adat anak-anak sekolah. Ya di Jogja itu setiap hari Jumat gitu. Jadi 2 minggu sekali atau seminggu sekali itu saya lupa. Tapi itu paling tidak menumbuhkan dan mengingatkan bahwa kita itu wong Jawa, kita itu orang Indonesia loh gitu. Nah ini salah satu strategi kita mempertahankan dan melakukan perlawanan budaya juga gitu loh. Sehingga budaya-budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur itu yang menjadi ciri khas bangsa kita itu tidak punah dan hilang. Itu Mas Bagus. Sehingga dari situ kita juga akhirnya tumbuh rasa kebanggaan, tumbuh rasa nasionalisme, tumbuh rasa percaya diri, tumbuh rasa persatuan. Oh kita ternyata sama ya kita ya. Kita ini ternyata ya dengan kita merasa satu bangsa ini akhirnya akan menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang ini kemudian akan menghindarkan kita dari konflik-konflik horizontal. Ya, nah ini konflik-konflik horizontal yang kemudian akan menjadi masalah-masalah, menjadi sampah sosial ya seperti hari ini yang sedang terjadi. Beberapa hari ini hanya gara-gara ada orang membuat status Indonesia sedang dalam keadaan darurat, kemudian banyak mahasiswa yang melakukan demo ya. Ini saya lihat juga ini bukan semata-mata panggilan tetapi digerakkan, mobilisasi. Demo itu rata-rata mobilisasi. Jadi kita yang di Magelang adem ayem saja, merasa nggak ada apa-apa kok gitu. Indonesia baik-baik saja gitu. Ya, dan apa yang diduga oleh sebagian orang ternyata nggak terbukti semua kok gitu. Salah semua kok. Dan itu hanya tafsir-tafsir sendiri saja. Dan hari ini muncul kembali penghujatan kepada presiden kita. Ini sudah mulai lagi seperti itu. Dan ini berulang lagi. Ketika presiden kita itu mau selesai masa jabatannya, itu bukan malah yang dibanggakan prestasinya, tetapi malah kalau bisa ya dihancurkan karakternya. Itu hampir mulai dari presiden pertama Insinyur Soekarno sama. Bahkan Insinyur Soekarno itu ya ibaratnya dalam pengasingan. Kemudian Pak Harto sama dijatuhkan oleh mahasiswa 98. Dan namanya juga meskipun beliau bapak pembangunan ya bagi sebagian orang ini ya buruk gitu. Kemudian selanjutnya Pak Habibie itu juga dianggap nggak berprestasi, meneruskan dan malah melepaskan Timor Leste gitu. Kemudian Gus Dur ya sama saja, Gus Dur belum saatnya dilengsarkan. Bu Mega bagi sebagian orang juga nggak menarik. Pak SBY juga meskipun awalnya banyak orang melulukan tapi pada akhirnya juga kena. Nah ini juga salah satu budaya yang ini bukan budaya kita. Karena apa? Kita salah memakai baju dan sistem. Ini adalah baju demokrasi. Nah demokrasi yang kita pakai ini terlalu vulgar demokrasinya.
sehingga belum cocok untuk kita, dan ini sebenarnya tidak cocok untuk adat ketimuran kita sebenarnya. Ya, kita nggak ingin kembali ke zaman kerajaan, enggak. Cuman demokrasinya ini demokrasi yang seperti apa toh gitu loh. Demokrasi yang ada batasnya, demokrasi yang santun, demokrasi yang humanis. Jangan terus mentang-mentang atas nama demokrasi orang menghalalkan segala perkataannya, berani menghujat presiden, menghujat simbol-simbol negara, bahkan kemarin di video itu membakar lambang negara. Ini kan sangat kebebasan, demokrasi yang kebablasan gitu. Ini bukan budaya kita sekali lagi. Dan mari kita kembali ke jati diri bangsa, bahwa kita itu apa yang bisa kita persembahkan untuk bangsa kita ini. Bukan malah merusak, kemudian mencaci maki, kemudian makar melawan negara dan lain sebagainya. Ya, ini bukan budaya kita, dan seni budaya nanti yang punya peran untuk mengembalikan ini semuanya, Mas Bagus. Iya, oke. Dan sebelum dilanjut ke Kang Abed, kita akan rehat dulu sejenak dan untuk lari di 90.1 Fase FM, Pemdu Radio Warna Baru Keluarga dalam gelaran bincang asik seni budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Magelang. Ya, keluarga pas masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang 90.1 Fase FM, Pemdu Radio Warna Baru Keluarga. Malam hari ini masih dalam gelaran bincang asik seni budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Magelang, dan malam hari ini narasumber kita Kang Abed Nugroho dengan tema seni budaya penguat nasionalisme dan kebangsaan. Kang Abed, seperti yang tadi panjenengan uraikan tadi tentang preventifnya budaya, kemudian apa yang disampaikan oleh Bung Karno, kemudian ada penjajahan ekspansi, kemudian dalam bentuk sajian makanan juga ya. Ada juga penjajahan budaya juga lah. Ini seni budaya ini menjadi penguat nasionalisme dan kebangsaan ini seperti apa ini, Kang Abed? Iya, karena seni budaya ini dalam seni budaya ini terdapat nilai-nilai luhur dalam kehidupan dan menjadikan landasan pada kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Jadi akar dari kehidupan kita itu sungguhnya ya kebudayaan itu sendiri. Ini yang kemudian akan menuntun kita menjadi navigator, menjadi peta dalam mengarungi kebudayaan global. Jadi artinya begini, kita itu harus berdikari, harus kuat, dan kita harus menjunjung tinggi budaya milik kita sendiri. Bukan kita ikut-ikutan budaya orang lain. Itu namanya kita terjajah. Nah, itu. Kalau kita menjadi bangsa yang berdikari, bangsa yang merdeka, tentu dalam soal seni dan kebudayaan itu kita tidak mengkiblat kepada bangsa lain, karena kita sudah punya dan kita lebih unggul dari bangsa-bangsa lain soal budaya. Terbukti kalau kita mau kembali flashback ke sejarah, misalnya pada abad ke-8 Masehi di Mataram kuno ini atau di Kerajaan Medang ini dibangun sebuah candi mahakarya asli, ya, asli orang Nusantara. Ya. Kebudayaan itu sangat tinggi sekali nilainya. Terbukti bisa melampaui ribuan tahun. Hari ini Candi Borobudur itu masih gagah berdiri. Ya. Ini kenapa kita tidak berbangga dengan apa yang kita miliki gitu. Malah justru orang itu lebih bangga kalau foto di patung singa yang keluar airnya misalnya. Nggak ada apa-apanya dengan Candi Borobudur itu. Dengan satu dinding relief saja bandingannya. Kalau patung singa di Borobudur setiap pintu gerbang masuk ada, karena itu memang simbol penjaga singa itu gitu loh. Kalamakara itu dalam setiap pintu masuk Candi Borobudur ada gitu.
Nah, di abad ke-8 itu di mana bangsa-bangsa lain mungkin masih dalam kegelapan, kita sudah bisa membangun satu bangunan yang sangat monumental, yang sangat indah, dan ini mega proyek saya kira. Mega proyek pada zamannya. Karena itu juga dibangun 8,5 tahun. Ya, 85 tahun, bukan 8,5 tahun. 85 abad. Jadi mohon maaf, 85 tahun ya. Dibangun 85 tahun. Hampir 100 tahun. Jadi yang membangun ini adalah Raja Samaratungga, yang kemudian nanti ketika meresmikan itu beliau sudah tiada, dan Pramudiawardhani putrinya yang nanti meresmikan itu. Jadi selama 85 tahun ini proyek apa kalau bandingannya sekarang itu? Iya. Ya, itu sangat-sangat mega proyek sekali gitu loh. Dan setelah itu juga dibangun Candi Prambanan juga. Ya, kalau Candi Borobudur ini latar belakangnya memang untuk pemujaan ya, karena dinasti Sailendra itu menganut Buddha Hinayana ya, Himayana. Jadi kalau pembangunnya justru ini malah orang Hindu gitu. Orang Hindu Siwa yang bergelar Raga Pikatan atau diberikan nama Gunadarma. Ya, jadi di zaman itu abad ke-8 itu sudah terjadi satu toleransi yang sangat indah antara Hindu dan Buddha waktu itu. Agama Hindu dan Buddha waktu itu yang sudah ada di Nusantara. Islam belum masuk. Islam belum masuk. Agama mula-mula kita ya Kapitayan itu, kepercayaan, kemudian masuk Hindu, kemudian masuk Buddha, baru Islam, dan baru Nasrani. Nah, ketika zaman Hindu Buddha itu memang terjadi pergolakan, peperangan antara dua wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya ini Hindu, wangsa Sailendra, Borobudur ini Buddha. Nah, Buddha ini sedang menancapkan pengaruh melalui kerajaan, sehingga ini yang wangsa Sanjaya juga mulai tersisih. Tetapi ini bisa diselesaikan karena Pramudiawardhani ini kemudian menikah dengan Gunadarma atau sang arsitek Candi Borobudur yang beragama Hindu Siwa. Dan ini menjadi satu bukti toleransi, dan toleransi ini ternyata bisa diselesaikan dengan jalan kekeluargaan, maksudnya berkeluarga. Kekeluargaan itu maksudnya berkeluarga. Omah. Jadi itu selesai sudah. Nah, dan hari ini juga banyak ditiru oleh beberapa kalangan supaya nasabnya tidak terputus. Nah, misalnya begitu. Maka antar pondok pesantren misalnya menikahkan Neng atau Gusnya, jadi supaya juga ikatan ini juga tidak terputus. Jadi menjaga turunan itu juga satu hal yang juga sangat sangat penting sih itu untuk sebagian orang. Nah, kalau dulu ya antar kerajaan gitu. Kerajaan mana dengan kerajaan mana itu biasanya mencari permaisurinya antar kerajaan gitu loh. Sehingga dua kerajaan itu bisa bersatu dan menjadi besar. Nah, kita kembali ke seni budaya sebagai sebagai penguat nasionalisme dan kebangsaan. Dari kisah Borobudur ini kita tentu belajar bahwa kita memiliki kebudayaan yang agung, adiluhung, dan tinggi, yang ini semuanya harus kita rawat dan kita jaga, kita pelihara, kita kelola sebagai satu kekuatan nasionalisme, satu kekuatan pengikat rasa kebangsaan. Ya, salah satu saja Candi Borobudur. Dengan adanya Candi Borobudur itu orang semuanya mengaku, saya orang Indonesia, karena di Indonesia juga ada Candi Borobudur. Gitu.
misalnya seperti itu. Jadi kita tidak malu-malu lagi mengakui kebudayaan kita seperti itu. Dan kebudayaan apapun atau kesenian apapun itu harusnya ya kita tidak malu menampilkannya. Bahkan ini di era Presiden Jokowi misalnya, setiap acara kenegaraan itu pasti juga ada menampilkan kesenian daerah, ya, kesenian daerah, karena kita saking heterogennya, kadang ya digilir yang pentas. Ya, dulu Magelang pernah ngirim 250 pasukan soreng. Ya, kemarin misalnya ada Gandrung Banyuwangi, ya, sebelumnya ada Papua. Ya, jadi digilir karena kita ya heterogen, budayanya sangat banyak gitu. Sangat banyak. Provinsinya banyak, masing-masing provinsi saja ada banyak sekali jenis kesenian gitu. Tidak hanya tari, belum kita ngomongkan musik, belum ngomongkan kesenian tradisinya yang kesehariannya, kebudayaannya, belum ngomongkan arsitekturnya. Sehingga ini semua menjadi satu betul-betul kekayaan dan kekasan bahwa kita adalah orang Indonesia. Dan kekayaan itu tentu harus kita kelola dengan baik dan kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Untuk seorang arsitektur misalnya, mari kita mengambil spirit-spirit arsitektur etnik, ya, arsitektur daerah untuk dikembangkan dalam karya-karya kontemporer yang sekarang. Jadi tidak hanya melulu bangunan kota, tidak hanya melulu bangunannya itu dari semen dan pasir, tetapi ada unsur bentuk, ada unsur bahan yang juga memuat lokalitas. Itu untuk seni arsitektur misalnya. Untuk seni musik misalnya. Untuk seni musik ya mari kita mengkompos, mengaransemen komposisi-komposisi musik yang juga memasukkan unsur-unsur kedaerahan. Ya, saya itu di 2009, 2010, mungkin sekitar 6 tahun kami melakukan tur keliling 100 kota se-Indonesia bersama Mas Iwan Fales waktu itu. Lagu-lagunya Mas Iwan itu saya aransemen dengan memasukkan unsur etnik. Jadi ada gamelan di sana, ada tabuhan kendang dan sebagainya. Dan yang terpenting ini unsur-unsur Indonesia, bunyi-bunyian Indonesia. Jadi saya mencoba menyampaikan pesan bahwa kita itu kaya. Jadi kalau musik band ini kan barat ya, maksudnya barat. Nah, lokalnya itu kita bisa padukan dengan musik barat itu gitu loh. Nah, ini untuk para musisi, silahkan ini untuk mengambil spirit-spirit kedaerahan untuk bisa dimasukkan. Bahkan saya senang sekali sampai saya itu pernah mengambil kuliah di jurusan etnomusikologi ya, karena memang saking cintanya terhadap kekayaan keragaman Nusantara ini yang saya terobsesi untuk mengaransemen karya-karya atau lagu-lagu dengan ada sentuhan-sentuhan etnisnya, sehingga saya belajar di etnomusikologi. Dia ada unsur Bali, ada unsur Batak, ada unsur Ambonnya, ada unsur Kalimantan seperti apa, ada unsur Jawanya gitu dan lain sebagainya. Itu untuk seniman musik ya. Silahkan ini bisa dieksplor sedemikian rupa supaya menjadi satu karya yang bagus. Kalau artis nasional, komposer nasional yang saya suka yang banyak memasukkan unsur-unsur kedaerahan itu Mas Erwin Gutawa. Dalam orkestranya itu selalu ada bumbu-bumbu dan bunyi-bunyian tambahan musik-musik, suara-suara dan bunyi-bunyian etnis daerah. Ini sangat sangat bagus sekali gitu loh, dan kita bangga dengan itu. Nah, dan yang terakhir itu kemarin lagu-lagu Jawa dan lagu-lagu Indonesia yang dinyanyikan dalam versi orkestra itu Jogja Royal Orchestra ya, milik GKR Bendoro itu juga mencoba membahasakan menurut saya untuk musik yang lebih eksklusif ya, musik yang lebih kekinian, tetapi basicnya adalah musik klasik, tetapi ditampilkan dalam format yang
eksklusif lah karena orkestra gitu, diorkestrasi lagi. Misalnya lagu tak lelo 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 ledung, misalnya, tapi diorkestrasi dengan sangat bagus sekali. Nah ini sama saja kita tetap tidak kehilangan akar budayanya. Bahkan kostumnya semua pemain orkestra itu dengan pakaian prajurit keraton misalnya, yang sering kirap itu. Jadi sangat menarik. Nah, teman-teman seniman yang lain misalnya seni tari misalnya. Seni tari saya kira kalau di Magelang ini masih kuat kedaerahannya, bahkan setiap lereng gunung ini memiliki kekhasan sendiri. Sehingga itu yang menjadi kekuatan. Misalnya gedruk misalnya. Gedruk ini karena memang kita hidup di lingkungan petani. Jadi ada untuk menanam biji-bijian itu ya kita memang harus ngedruk misalnya. Ini mengambil spiritnya dari para petani misalnya. Kemudian memanen itu juga diaplikasikan dalam gerakan-gerakan tari. Jadi kalau seniman tari saya kira masih sangat kuat, meskipun ada beberapa sekolahan yang juga hari ini di 17-an itu menampilkan ya dance ya. Oh iya. Kalau dance itu sudah modern lah bahasanya. Jadi tidak tari daerah. Silahkan dance, tetapi bisa kok dimasukkan dengan unsur kedaerahannya. Kita tetap masih bisa memasukkan unsur daerah, tetap bisa mengkolaborasikan itu menjadi sebuah sajian seni yang menarik. Silahkan saja, tidak apa-apa, karena memang eranya anak-anak sekarang begitu. Tapi bisa. Kemudian musiknya juga iringan tarinya itu bisa dimasukkan, ada unsur bunyi gamelan dan sebagainya di sana. Meskipun tariannya modern, ini sama saja kita tetap masih membawa Indonesia. Saya beberapa kali ke Eropa itu yang tidak pernah kita tinggalkan ya kita membawa gamelan. Bunyi-bunyian gamelan itu memang kita kenalkan. Kalau di Eropa misalnya itu bunyi-bunyian yang dari tembaga itu vibrapun namanya. Alatnya seperti ya kalau kita seperti kolintang tapi dari besi ya, dari tembaga atau dari besi gitu. Kalau kita gamelan itu lebih agung, lebih ruhnya lebih kena ya. Dan kita bermain gamelan itu sebenarnya juga melampaui zaman, karena gamelan itu dibuat jauh sebelum Masehi dan itu tanpa listrik, tetapi gaungnya, bunyinya itu bisa, radiusnya bisa jauh. Ini satu buah penemuan teknologi yang luar biasa juga. Lah kalau musik-musik sekarang, musik-musik barat, mohon maaf, ndak ada listrik, ndak bisa bunyi, Mas. Keyboard itu tanpa listrik nggak bisa bunyi gitu. Gitar tanpa listrik nggak bisa bunyi. Semuanya dengan listrik. Kalau dulu gamelan tuh enggak gitu loh. Ini salah satu contoh-contoh kesenian-kesenian yang bisa kita eksplor tanpa meninggalkan kedaerahan kita, dan ini untuk upaya kita mengingatkan kembali bahwa kita itu masih orang Indonesia loh. Kita orang Indonesia, kita wong Jawa, yang kita orang Jawa, yang orang Minang ya kita wong Minang, ya kita wong ya. Dan saya kira ini akan menjadi satu kalau masing-masing daerah membawa kedaerahannya dan kita bertemu dalam satu rumah besar yang bernama Indonesia, saya kira ini akan dahsyat. Saya mendorong anak-anak muda hari ini, Gen Z dan generasi-generasi sudahnya, kalau besok berkarya saya ingin orientasinya jangan ke barat, tetapi orientasinya mari kita gali dulu yang milik kita, kemudian baru kita ambil yang dari luar yang baik-baik, kita kolaborasikan supaya kita tidak kehilangan jati diri, sehingga seni budaya ini bisa menjadi satu kekuatan nasionalisme. Kita lebih mencintai negeri ini, menyadari kekayaan yang ada di negeri ini, tidak hanya alamnya, tidak hanya keindahan alamnya yang seperti surga, tapi juga seni dan budayanya, dan juga memupuk rasa kebangsaan bahwa kita sama-sama satu bangsa, satu bahasa, dan kita berada dalam satu rumah yang dinaungi oleh Pancasila. Saya kira itu Mas Bagus yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Via Sutra
di episode yang ke-83 ya 83, mudah-mudahan kita masih bisa berkarya untuk bangsa ini, Indonesia maju ya, untuk kemajuan Indonesia, Nusantara baru, Indonesia maju. Jangan hiraukan orang-orang yang ingin merusak reputasi Republik ini. Mari kita tetap fokus bekerja, berkarya untuk kemajuan Indonesia. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Abed untuk waktunya yang sudah berbagi dengan keluarga FAS semuanya, dan insya Allah untuk keluarga FAS kita akan bertemu lagi di waktu yang akan datang, di hari dan jam yang sama, dan tentunya dengan tema yang berbeda. Dan akhirnya dari kawasan Tegarjo Magelang, Bagus dan juga narasumber kita Kang Abed Nugro pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.